Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan Mulyana, Siti Triana, Ilhania, Pipin Komarsari. Di sini kami akan mempresentasikan radikalisme dan terorisme saat ini dalam aspek politik. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Salah satu penyebab munculnya paham radikalisme adalah intoleransi, perbedaan ideologi, perbedaan aliran politik, bahkan perbedaan pandangan dalam satu agama pun dapat menyebabkan timbulnya radikalisme maupun terorisme. Selain politisasi agama, radikalisme dipicu sikap intoleransi, kemiskinan dan kebodohan, pemahaman agama yang tidak benar, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, hingga rasa benci dan dendam. Radikalisme, paham atau aliran yang radikal dalam politik, umumnya menggunakan agama sebagai topeng dan kedok mereka untuk melancarkan aksinya. Ken Setiawan, mantan komandan NII dan pendiri NII Crisis Center, bahwa radikalisme adalah politik berkedok agama dengan bentuk organisasi sebagai alat propaganda. Ken pun berpendapat bahwa gerakan radikalisme cukup subur pada masa pemerintahan sebelum Presiden RI Joko Widodo. Bahkan Ken bisa menyebut gerakan radikal diternak karena saling membutuhkan. Dalam hal ini, Ken menyinggung soal eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia atau disingkat HTI dan Front Pembela Islam FPI. Hal itu pula yang dianggap Ken sebagai politik yang jahat. Artinya siapa yang punya massa besar akan diperhitungkan oleh penguasa. Sebaliknya, pihak yang memiliki massa besar butuh kendaraan untuk menunjukkan kekuatannya. Radikalisme dinilai menjadi musuh agama dan negara. Pada satu sisi, gerakan radikalisme merusak agama karena bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai beragama. Sementara itu, sisi lain menjadi ancaman negara karena menginginkan perubahan secara inkonstitusional. Teroris berarti pelaku atau pelaksanaan bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan, ataupun kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan, disertai penggunaan berbagai senjata mulai yang konvensional sampai senjata modern. Teror ialah bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan cara ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, perusakan atau penghancuran, penculikan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Alat teror ialah sarana yang digunakan dalam aksi teror yang dapat berupa selebaran, telepon bom, dan berbagai senjata yang dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Tujuan terorisme untuk melumpuhkan otoritas pemerintah sehingga dapat menerapkan mazhab dan atau aliran yang dianut kelompok terorisme. Berdasarkan makna tersebut, teror politik dan terorisme politik pada perkembangannya dapat pula menjadi terorisme politik jika perlu kekerasan dilakukan di ranah politik. Tentu saja terorisme politik ini tidak boleh dibatasi hanya pada pertarungan pilkada, tetapi bisa ditarik dalam ranah pertempuran politik yang tidak lagi menggunakan etika politik dan akal sehat, seperti politik pembunuhan politik dagang sapi, politik suap, politik kambing hitam, dan politik pelenyapan suara, dan politik keras sejenis. Dalam konteks komunikasi politik sudah banyak terjadi terorisme politik berupa penggunaan kekerasan dan menghadapi lawan-lawan politik, penyebar luasan kebencian, konstruksi permusuhan, dan nalar politik adu domba merupakan teror politik yang harus diwaspadai hingga hari ini. Kedua, ditarik makna yang lebih luas. Terorisme politik dapat pula ditampakkan dari tindakan politisi yang berani bertindak keras membalas uang rakyat atau korupsi, menipu harapan berjuta-juta rakyat setelah menjadi penguasa, menggembosi dana bantuan sosial yang semestinya rakyat, memanipulasi jumlah warga miskin,
mengeksploitasi masyarakat lemah demi keberhasilan politiknya, sehingga politisi agama demi tujuan pragmatis politik. Terorisme politik seperti ini tak ubahnya aksi para teroris yang meledakan sarana umum, melukai masyarakat tak berdosa. Bedanya hanya dalam konteks kepentingan yang ingin diraih, tapi caranya tidak jauh berbeda. Jika aksi teroris yang menggunakan simbol agama melakukan kekerasan berkepentingan untuk menarik simpati kelompok luar agar memahami ideologi dan mau mengikuti, terorisme politik dapat melakukan politik pencitraan dengan cara memanding hitamkan lawan politiknya dengan harapan dapat meraih dukungan rakyat melalui agitasi publik. Jika sang teroris membunuh warga yang tidak berdosa, terorisme politik dapat membunuh karakter lawan politiknya dan membunuh harapan rakyat yang dijadikan saat kampanye yang kemudian diingkarinya. Jika para teroris merusak fasilitas umum sebagai simbol perlawanan kepada aparat, terorisme politik dapat berulang kali merusak fasilitas negara melalui politik dan cacat anggaran proyek yang disunatnya. Demikian juga aksi teroris sengaja dilakukan agar mendapatkan perhatian media massa dan dapat menyampaikan pesan ideologi yang memprotes ketidakadilan, kemiskinan, dominasi, dan kesenjangan negara. Melawan arus terorisme politik. Terorisme politik akan sulit dihilangkan apabila ada teladan dari para elit politisi dalam menampilkan etika politik yang bermartabat tidak dilakukan. Pertama, memperbaiki komunikasi politik sebagai bentuk revolusi mental politik. Para elit sudah semestinya berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat, mendidik masyarakat menjadi kritis dan konstruktif terhadap kebijakan, dan terus berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya. Membangun moralitas politik secara terus-menerus harus dilakukan agar semakin banyak kekuatan yang mengedepankan rakyat yang telah memberikan amanah politik kepada mereka. Kedua, jika yang pertama tidak dilakukan, rakyat sendiri yang akan melakukan perlawanan kepada para teroris politik tersebut. Hal itu penting dicatat bahwa rakyat sendiri dibuat melek terhadap perilaku terorisme politik itu justru dari tindakan politik para elit dan penguasa tersebut. Sudah jelas mereka dibayar dan dari jernih payah keringat rakyat. Para teroris ini justru main-mainkan kepentingan rakyat. Logika hati nurani rakyat akan jujur bersuara bahwa mereka harus melawan dengan caranya sendiri, mulai diam dalam pandangan kritis termasuk bentuk perlawanan, bersuara lantang, hingga menghukum moral dengan cara rakyat. Suatu ketika rakyat dapat menjawab, terorisme politik sama jahatnya dengan terorisme yang lain, dan jangan salahkan rakyat memaknai realitas tersebut. Akhirnya mencermati dinamika politik yang terus berkembang. Tidak ada kata yang terlambat untuk menghentikan laju gerak para teroris politik yang telah menyebarkan acara terorisme politik di tanah air. Semua elemen bangsa ini yang masih bersuara dalam kebenaran akan dapat menghadang teror politik dengan moralitas politik yang sesuai dengan fitnah manusia, akal sehat, dan yang menenteramkan jiwanya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.